Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Di sesi ini kita akan membahas tentang pencatatan penyesuaian selanjutnya yang terkait dengan koreksi kesalahan yang terjadi di periode yang sama. Sebenarnya koreksi kesalahan bukan bagian dari pencatatan penyesuaian. Namun, biasanya pencatatan koreksi dilakukan bersamaan dengan pencatatan penyesuaian. Terdapat 4 topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama perlu kita kenali penyebab kesalahan. Kedua, prinsip-prinsip dasar dalam melakukan pencatatan koreksi kesalahan. Selanjutnya kita bahas metode pencatatan koreksi yang bisa kita gunakan. Dan topik bahasan yang keempat bicara tentang aplikasi pencatatan koreksi kesalahan. Topik bahasan yang pertama, penyebab kesalahan. Pada dasarnya terdapat 3 atau 4 jenis kesalahan yang mungkin. Yang pertama adalah perusahaan lupa melakukan pencatatan. Maka ketika ingat ya harus dilakukan pencatatan. Itu kelompok dalam pencatatan koreksi. Kemudian yang kedua, kesalahan penulisan akun. Jadi transaksi yang menyebabkan akun kas berkurang, misalnya oleh staf akuntansi dicatat sebagai kas bertambah atau di debit. Atau bahkan kemudian harusnya akun kas tetapi ditulis akun piutang usaha. Jenis kesalahan yang ketiga adalah kesalahan nilai moneter. Jadi misalnya harusnya 3.400.000 tetapi secara salah ditulis menjadi 4.300.000. Dan jenis yang keempat adalah kombinasi dari kesalahan yang ada, kesalahan B dan C. Sudah salah akun, juga salah nilai moneternya. Kemudian, teridentifikasinya kesalahan itu juga punya dampak terhadap pencatatan koreksi yang harus dilakukan. Pada dasarnya ada 2. Yang pertama adalah kalau kesalahan tersebut teridentifikasi pada periode yang sama sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan. Dan ini nanti akan kita diskusikan dalam sesi ini. Sementara kemudian waktu yang kedua adalah teridentifikasinya adanya kesalahan itu pada periode-periode berikutnya setelah dilakukan penyusunan laporan keuangan. Ini juga punya konsekuensi yang berbeda dibanding kalau kesalahan atau koreksi kesalahan teridentifikasi pada periode yang sama dengan pencatatan yang salah
dilakukan. Jadi sekali lagi di sesi ini kita bahas yang nomor 1, yaitu kesalahan terjadi dan teridentifikasi pada periode yang sama sebelum dilakukan pencatatan penutup atau sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan. Topik bahasan yang kedua, prinsip koreksi kesalahan. Di akuntansi menggunakan beberapa prinsip berikut ini. Pertama, bahwa koreksi dilakukan dengan segera ketika kesalahan teridentifikasi. Jadi tidak perlu menunggu akhir tahun atau ketika Anda menyusun laporan keuangan. Sebenarnya pencatatan koreksi itu dilakukan sesegera mungkin ketika kesalahan teridentifikasi. Dan pijakan yang kedua atau prinsip yang kedua bahwa pencatatan yang salah tidak boleh dihapus ataupun diubah. Kalau anak kecil dulu diurak-urak gitu ya, biar nggak kelihatan salahnya. Maka itu tidak boleh, di akuntansi tidak membolehkan hal tersebut. Mengapa? Karena begitu kita lakukan perubahan, maka orang menjadi tidak percaya lagi terhadap pencatatan yang kita buat. Selanjutnya, pijakan yang ketiga bahwa pencatatan koreksi harus dilakukan berlandas pada hukum dana. Di dalam hal ini, keseimbangan harus selalu terjaga. Dan pijakan yang keempat, bahwa koreksi atau pencatatan koreksi itu dilakukan berpijak pada fakta. Dalam hal ini adalah fakta terkait dengan perubahan dana. Kapan dilakukan pencatatan koreksi? Saya kira apa yang saya sampaikan tadi cukup jelas bahwa pencatatan koreksi itu dilakukan ketika sesegera mungkin ketika kesalahan teridentifikasi. Hanya lazimnya pada akhir periode itu dilakukan pengecekan kembali. Kalau orang awam mengatakan bersih-bersih gitu ya, kumpulkan, jangan-jangan ada dokumen yang tertinggal, dicek lagi, jangan-jangan ada salah angka dan sebagainya. Topik bahasan yang ketiga, metode pencatatan koreksi. Pada dasarnya ada dua metode. Metode yang pertama disebut dengan metode bertahap atau metode dua langkah. Karena dalam tahapan pencatatan koreksi ada dua langkah yang dilakukan. Langkah pertama adalah membatalkan pencatatan yang salah yang telah dilakukan. Langkah kedua setelah membatalkan pencatatan yang salah adalah mencatat transaksi secara benar. Sementara kemudian tahap yang kedua adalah disebut dengan, yang kedua adalah metode langsung atau metode satu langkah. Dalam hal ini, pencatatan koreksi dilakukan dengan secara langsung mengidentifikasi akun-akun yang seharusnya dikoreksi. Bagi pembelajar akuntansi diharapkan nantinya terampil mampu menerapkan metode langsung. Sementara bagi yang perlu belajar akuntansi sebatas memahami, mungkin bisa menggunakan metode bertahap.
Topik bahasan yang keempat, aplikasi pencatatan. Ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama bahwa pencatatan koreksi dilakukan untuk mengoreksi kesalahan menjadi sesuai fakta yang sesungguhnya terjadi. Prinsip yang kedua bahwa pencatatan koreksi harus selalu berpijak pada hukum dana. Dan prinsip yang ketiga bahwa pencatatan koreksi lazimnya dibarengkan dengan pencatatan penyesuai walaupun idealnya itu dipisahkan. Ilustrasi pencatatan koreksi dengan metode bertahap. Transaksi A, semisal 10 Januari 2017, pembelian tunai supplies senilai 4.500.000 oleh bagian akuntansi dicatat salah senilai 5.400.000 tunai. Pada akhir periode, kesalahan tersebut teridentifikasi. Kita tahu ini adalah kesalahan nilai moneter. Maka kita perlu ketahui dulu pencatatan yang salah seperti apa. Ini pencatatan yang salah adalah supplies di debit 5.400.000, kas di kredit sebesar 5.400.000. Selanjutnya, untuk pencatatan koreksi menggunakan metode bertahap, langkah pertama adalah membatalkan pencatatan yang salah. Jadi membatalkan itu di akuntansi adalah memainkan posisi debit dan kredit. Jadi yang salah misalnya A di debit, B di kredit, maka untuk membatalkan B-nya di debit, A-nya di kredit, sejumlah nilai moneter yang sama. Sehingga angka 1 pencatatannya seperti ini. Kas di debit dan supplies di kredit sebesar 5.400.000. Sehingga dengan cara itu, pencatatan yang salah telah batal, sudah kembali 0. Baru kemudian kita menuju ke langkah kedua. Melakukan pencatatan secara benar. Dalam hal ini, karena tadi salah nilai moneternya, maka supplies di debit sebesar 4.500.000, kas di kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Dengan dua langkah tersebut, maka pencatatan koreksi sudah dilakukan menggunakan metode bertahap. Atau contoh yang kedua, tanggal 13 Desember 2017, pengakuan biaya transportasi Rp600.000 secara kredit tidak tunai oleh bagian akuntansi dicatat salah sebagai transaksi pengakuan biaya listrik tunai dengan nilai moneter yang sama 600.000. Kesalahan teridentifikasi di tanggal 31 Desember ketika hendak menyusun laporan keuangan. Maka dalam hal ini kita perlu tahu dulu pencatatan yang salah seperti apa. Dari sini kemudian kita tahu kalau begitu pencatatan yang salah adalah biaya listrik di debit, kreditnya adalah kas. Bagaimana pencatatan koreksinya? Kalau menggunakan metode bertahap, maka langkah pertama mari kita batalkan yang salah. Dengan demikian apa? Kas kita debit, kreditnya adalah biaya listrik sebesar Rp600.000.
Langkah kedua, pencatatan secara benar adalah biaya transportasi kita debit, kemudian kreditnya adalah utang usaha. Karena peristiwanya sebenarnya adalah peristiwa tangguh waktu, bukan tunai. Dengan langkah 1 dan langkah 2 dalam satu rangkaian, maka pencatatan koreksi telah dilakukan dengan lengkap. Ilustrasi pencatatan koreksi kalau kita menggunakan metode langsung. Ya, transaksi C misalnya 10 Desember 2017 pembelian tunai supplies senilai 6.700.000 oleh bagian akuntansi dicatat secara salah sebagai pembelian tunai supplies senilai 7.600.000. Akhir periode, di periode yang sama, kesalahan teridentifikasi. Maka, yang perlu kita ketahui dulu adalah bagaimana kesalahan pencatatan itu dilakukan. Pencatatan yang salah adalah supplies di debit senilai 7.600.000. Pencatatan kemudian kas di kredit sebesar 7.600.000. Kalau kita menggunakan metode langsung, maka kita perlu tahu dulu. Kalau tadi kita sudah tahu pencatatan yang salah, bagaimana dengan pencatatan yang seharusnya? Kan begitu. Maka kita tahu bahwa supply seharusnya didebit sebesar 6.700.000, tetapi secara salah didebit 7.600.000, yang berarti akun supplies kelebihan debit sebesar 900.000. Maka akun supplies harus dikredit sebesar 900.000. Kemudian akun kas seharusnya dikredit 6.700.000, tetapi salah dikredit 7.600.000, yang berarti akun kas kelebihan kredit 900.000. Maka koreksinya tentu akun kas di debit sebesar 900.000. Maka pencatatan koreksi dengan metode langsung adalah kas di debit dan supplies di kredit sebesar 900.000 rupiah. Ilustrasi yang berikutnya, kalau menggunakan metode langsung, pencatatan koreksinya adalah misalnya 13 Desember pembayaran kas 1.900.000 untuk pelunasan utang, tetapi dicatat salah pembayaran tunai untuk biaya transportasi sebesar yang sama, yaitu 1.900.000. Pada akhir periode, kesalahan teridentifikasi. Maka dengan metode langsung kita perlu tahu dulu yang salah bagaimana. Dalam hal ini tentu kemudian biaya transportasi di debit 1.900.000 dan kemudian kas di kredit sebesar 1.900.000. Itu pencatatan yang salah. Bagaimana koreksinya? Kalau menggunakan metode langsung, maka kita lakukan analisis fakta. Harusnya akun utang di debit sebesar 1.900.000 karena dilunasi. Tetapi di pencatatan belum dilakukan. Sehingga utang usaha atau akun utang usaha harus didebit sebesar 1.900.000. Akun kas sudah sesuai, meskipun pencatatan salah, tapi untuk akun kas sudah sesuai, yaitu dikredit 1.900.000. Sehingga tidak perlu dilakukan koreksi untuk akun kas. Bagaimana dengan akun yang lain? Kita identifikasi, ternyata
akun biaya transportasi seharusnya tidak berubah, tetapi malah salah didebit sebesar 1.900.000, sehingga koreksinya adalah akun biaya transportasi dikredit sebesar 1.900.000. Maka pencatatannya adalah seperti ini. Dengan metode langsung maka utang usaha didebit 1.900.000 dan biaya transportasi dikredit sebesar 1.900.000. Menggunakan metode bertahap ataupun metode langsung, ujungnya hasil akhirnya sama. Hanya tahapannya ada yang 2 tahap dan 1 tahap. Bagi pembelajar yang menyenangi akuntansi, berharap untuk tahu akuntansi lebih banyak, metode langsung merupakan rekomendasi, khususnya kalau kemudian kita ingin jadi auditor. Demikian pembahasan kita tentang pencatatan koreksi yang kita ambil sarinya dari buku TPA Plus Tes Potensi Akuntansi. Akuntansi itu ternyata logis dan mudah. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.